Baik, terima kasih pada Bapak Dokter Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'da. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnari amma ba'da. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang saya muliakan dan yang saya cintai karena Allah, pada Bapak Dr. Widyo, kemudian pada keluarga besar yang ada di Pekanbaru, pada Ibu Santi, keluarga dan lain-lain yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu dan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah selalu curahkan dan berikan pada kita semuanya dengan murah dan juga mudah, dan tidak perlu susah payah bagi kita untuk bisa mempertahankannya. Namun Allah dengan sayangnya masih selalu berkenan mencurahkan dan juga mengucurkan nikmat tersebut pada kita semua, jemaah sekalian. Ini semua menuntut kita untuk selalu bersyukur kepada Allah. Sebab sebagaimana nikmat yang Allah berikan pada kita tidak putus, maka hendaknya bahkan kewajiban bagi kita untuk selalu menjaga kesyukuran kita selama hayat masih dikandung badan tidak terkurangi dan juga tidak terputus sekejap mata pun, jemaah sekalian. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk kesyukuran adalah kita terus mengaji dan mengaji, menuntut ilmu. Bagaimana kalau urusan dunia kita juga terus menuntut ilmu sesuai dengan skill kita masing-masing, sesuai dengan kepakaran kita masing-masing, dan juga kegiatan yang biasa kita geluti di setiap hari. Begitu juga dalam urusan agama, yang tentu saja ini penting bagi kita untuk selalu kita update setiap saat, agar kita sebagai hamba Allah tidak kudet gitu ya. Karena kalau kudet di dalam masalah agama, yang terjadi adalah keimanan kita akan berkurang, hati kita benar-benar butuh dengan nasihat. Nah, ketika nggak diajak ngaji atau tidak diajak untuk menuntut ilmu, maka yang terjadi hati kita akan gersang. Jadi rohani kita juga akan gersang, lapar, dahaga, sebab diri kita ini terdiri dari ruh dan jasad. Jadi jangan sampai kita setiap hari hanya memenuhi kebutuhan ruh dan jasad saja dengan nutrisi, makan dan minum, serta kesenangan yang lain gitu ya. Namun diri kita ini memerlukan rohani. Itu ruh memerlukan apa? Memerlukan nutrisi bagi rohani kita, agar benar-benar kita bisa mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Sebab kalau kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tidak peduli dengan ilmu agama, maka siapa lagi yang mau mempelajari ilmu agama? Masa orang kafir? Nggak mungkin ya mas kalian. Sebab orang yang tidak beriman mempelajari ilmu agama Allah itu juga dalam rangka untuk bisa menjatuhkan Islam, mencari celahnya agar Islam itu jatuh. Baik jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mempelajari suatu kandungan tafsiran dari surat yang mulia, itu surat Alam Nasrah. Ini nomor surat 94. Jadi urutan di dalam mushaf Al-Qur'an adalah nomor urut 94. Kita akan bacakan dulu jemaah sekalian. Poin pertama kita akan bacakan tentang definisi tentang definisi. Mohon maaf, sebelumnya kita baca dulu ya untuk bisa mencari pahala. Jadi bismillah. Ini kita sama-sama baca agar kita bisa mendapatkan pahala tidak hanya dari mendengarkan dan juga mencatat dari kajian yang berkenaan dengan tafsirnya, begitu juga kita juga bisa mendapatkan faedah dari pahala membaca dari Al-Qur'an. Baik, sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na 'anka wizrak. Wa wada'na anka wizrak. Angkanya pendek Bu ya, kanya. Anka wiz. Wa wada'na 'anka wizrak. Wa wada'na anka wizrak. Bagus. Wa rafa'na laka dzikrak. Alladzi anqadha dhahrak. Allazi anqadha dhahrak. Wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na laka dzikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta fansab. Fa iza faragata fansab. Nah, untuk ghainnya mohon jangan diqalqalah. Raghta. Jadi jangan ada suara qalqalah. Ragha salah ya, kurang tepat. Fa idza faraghta fansab. Fa iza faragta fansab. Wa ila rabbika farghab. Wa ila rabbika farghab. Ya, lanya panjang ya Bapak Ibu. Wa ila rabbika farghab. Wa ila rabbika farghab. Baik. Jazakumullahu khairan. Allah memberikan pahala pada kita semuanya dalam setiap ayat dan juga huruf yang kita baca. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, setelah kita membaca ayatnya, itulah ayat yang mulia yang berisi kandungan-kandungan, insya Allah nanti kita akan mengetahui maknanya ya. Ya, poin pertama yang kita akan bahas sama sekalian adalah identitas dari surat Alam Nashrah ini. Jadi surat ini jamaah sekalian dinamai di mayoritas tafsir, di umumnya tafsir Al-Quran dan juga kitab Sahih Al-Bukhari, kitab Jami' Tirmidzi dengan nama Suratu Alam Nashrah. Jadi surat Alam Nashrah. Jadi mengambil ya kata-kata yang berada di depan dari surat yang mulia ini, yaitu Suratu Alam Nashrah. Kemudian di dalam sebagian tafsir, surat ini dinamai dengan surat Asy-Syarh, Suratul Syarh, surat Asy-Syarh. Maknanya adalah melapangkan, maknanya Asy-Syarh. Kemudian ada lagi yang mengatakan nama suratnya adalah surat Al-Insyirah. Al-Insyirah. Jadi kadang dinamai Asy-Syarh, kadang dinamai dengan Al-Insyirah. Itu nama-nama dari surat ini yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, yang tentu saja yang paling banyak itu adalah namanya surat Alam Nashrah. Kemudian ayat ini surat ini terdiri dari 8 ayat jemaah sekalian, ya. Dan juga surat ini adalah termasuk golongan surat Makkiyah. Golongan surat Makkiyah berdasarkan kesepakatan ulama. Jadi semua ulama sepakat, tidak ada yang berbeda pendapat bahwasanya suratnya adalah surat Makkiyah. Ya, seperti itu. Surat Makkiyah itu adalah surat yang turun sebelum periode Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Jadi intinya adalah yang paling tepat, surat Makkiyah adalah surat yang turun di Mekah. Tidak harus. Karena bisa jadi ada surat Makkiyah ya yang turunnya bukan di Mekah, tapi itu turunnya pada periode Rasulullah SAW sebelum hijrah ke Madinah. Maka masuk juga dalam surat Makkiyah. Jadi ciri surat Makkiyah jemaah sekalian adalah surat yang intinya banyak mengedepankan pada dakwah, ya dakwah tauhid misalnya. Kemudian menjelaskan tentang cerita-cerita umat terdahulu dengan umat-umatnya yang sudah disiksa karena tidak mengimani para nabi dan rasul terdahulu. Kemudian ciri dari surat Makkiyah itu adalah penanaman akidah tentang hari akhir, yang mana orang-orang Mekah itu adalah orang-orang yang
memang menyelisihi akidah ini. Mereka nggak percaya bahwasanya setelah mati itu akan ada bangkit dari kubur dan dibalas. Yang mereka ketahui kehidupan hanya di dunia ini saja. Jadi tidak akan kembali pada kehidupan yang lain. Kemudian ya ciri dari surat Makkiyah itu biasanya ada kalimat kalla. Bapak Ibu sering membaca itu ya, kalla. Kalla pernah dengar kalla saufa ta'lamun. Ada juga dalam surat surat Al-Fajr, kalla idza dukkatil ardu dakka dakka itu. Jadi pokoknya semua surat yang ada kalla itu maknanya adalah berarti surat Makkiyah itu ya Bapak Ibu. Itu ciri-ciri atau karakteristik dari surat Makkiyah. Kemudian surat ini jamaah sekalian dianggap oleh para ulama turun pada urutan ke-12. Turun pada urutan ke-12. Ya. Kalau di dalam mushaf urutannya tertulis pada urutan ke-94. Kemudian kalau turunnya kepada Nabi itu berbeda. Turunnya adalah urutan ke-12. Tepatnya turunnya setelah surat Wadduha. Jadi habis Wadduha, habis itu surat Alam-Nasrah dan sebelum surat Al-Asr. Sebelum surat Al-Asr. Jadi kalau dalam urutan di mushaf Bapak Ibu sekalian, ya, bahwasannya di dalam mushaf itu setelah Wadduha kan Alam-Nasrah. Nah, seperti itu pula urutannya. Urutannya surat Wadduha dulu turun, habis itu baru surat Alam-Nasrah. Cuma bedanya habis surat Alam-Nasrah itu turunnya surat Al-Asr. Turun ya kepada Nabi. Waalaikumsalam. Ya, adapun di dalam mushaf setelah surat Alam-Nasrah ini adalah surat At-Tin. Kemarin insya Allah kita sudah sudah kita baca, sudah kaji tentang surat At-Tin. Baik, berikutnya jemaah sekalian, kita akan bacakan terjemahan dan juga tafsiran dari surat Alam-Nasrah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Jadi kata bukankah ini adalah walaupun pertanyaan Bapak Ibu sekalian, tapi ini disebut istifham litakrir. Jadi pertanyaan tapi maksudnya adalah untuk menetapkan. Jadi bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Maksudnya adalah kami telah melapangkan dadamu. Ya, kami telah melapangkan dadamu. Ya mungkin ada yang berkata kami, kok Allah itu kami, apakah kami itu banyak gitu ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kami itu maknanya adalah banyak. Apakah Allah itu banyak? Jawabannya begini jamaah sekalian, makanya kita perlu belajar bahasa Arab. Jadi dalam bahasa Arab, atau yang pernah belajar bahasa Arab itu akan tahu bahwasannya kata nahnu yang maknanya adalah kami atau kami ya di dalam bahasa Arab itu adalah kata ganti untuk orang pertama yang jumlahnya 2 orang atau lebih. Ya, jumlahnya lebih dari seorang. Atau jumlahnya hanya seorang tapi dia berkata kami namun dia mengagungkan zatnya sendiri atau dirinya sendiri. Jadi ada orang Arab berkata kami, ya, padahal dia adalah sendirian. Itu maknanya adalah dia menghormati atau mengagungkan dirinya sendiri. Ketika Allah berkata kami, maknanya adalah Allah mengagungkan zatnya sendiri, ya seperti itu. Atau ada lagi yang bermakna kami itu maknanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala melakukan perbuatan tersebut ya lewat makhluknya, melakukan perbuatan tersebut lewat makhluknya. Jadi makanya Allah berkata kami, tapi bukan berarti kami ini kata kami ini adalah memperkuat akidahnya dari kaum Nasrani yang mengatakan Allah itu ada 3, ya. Atau yang lainnya. Jadi bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Maksudnya kami telah melapangkan dadamu. Jadi artinya Allah Subhanahu Wa Taala Bapak Ibu sekalian di sini menyatakan bahwasannya Dia telah melapangkan dadanya Nabi, melapangkan hatinya Nabi untuk menerima ilmu, untuk menerima kenabian, untuk menerima hikmah yang semuanya itu Bapak Ibu sekalian kalau tidak dilapangkan dadanya maka yang terjadi adalah Nabi kita yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak bisa ya mengemban amanah kenabian. Sebab amanah kenabian atau menjadi nabi dan rasul itu adalah amanah yang butuh ini jemaah sekalian butuh keteguhan hati. Jadi tidak akan bisa dipikul
oleh seseorang yang berjiwa lemah, yang hatinya sempit, yang dadanya ya tidak longgar, ya susah jemaah sekalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah melapangkan dada Nabi itu dalam rangka agar beliau bisa mampu untuk memikul beban yang ada pada kenabian dan rasul. Begitu juga melapangkan dada untuk bisa menghafalkan wahyu. Jadi agar isi wahyu yang betapa banyaknya itu bisa dihafal oleh Nabi kita yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti itu jamaah sekalian. Nah, berarti kalau Allah berfirman demikian itu maknanya dari ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala menyatakan anugerah Allah kepada Nabi. Bahwasanya Allah ya memberikan kepada Nabi hati yang lapang agar bisa mendapatkan kenikmatan yang terbesar secara mutlak, yaitu adalah berupa kenabian dan rasul, dan juga kemampuan untuk memikul beban menjadi nabi dan rasul. Sebab Bapak Ibu sekalian, ya, profesi menjadi nabi bukan profesi ya, atau derajat menjadi nabi ini ada derajat yang sangat berat ya Mas kalian, karena perlu mendakwahkan kepada kaumnya. Jadi mentalnya harus kuat mendakwahkan kepada kaumnya, walaupun kaum itu menolak. Bahkan banyak di antara para nabi itu adalah orang-orang yang memang pengikutnya miskin. Kemudian ketika dia mendakwahkan kepada kaumnya yang kaya, itu banyak diremehkan. Ini bagi orang yang kecil mentalnya ya Mas kalian itu nggak bisa. Ketika melihat kaumnya berbuat maksiat diingatkan, kemudian dilihat ternyata kok pengikutnya hanya sedikit, oh itu mental lagi ditambah jemaah sekalian, perlunya dikuatkan hatinya dan juga mentalnya. Jadi intinya jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala intinya yang melapangkan hati Nabi sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa memikul beban menjadi nabi dan rasul sampai akhir hayat beliau. Dan ternyata alhamdulillah tidak ada yang disembunyikan oleh Nabi. Semuanya sudah disampaikan Nabi, dan semua wahyu yang sudah dibebankan oleh Allah dan disampaikan oleh Allah sudah disampaikan kepada Nabi. Jadi intinya Nabi sudah paripurna menjalankan misi dakwah kenabiannya. Nah, seperti itu ya Mas kalian. Ini penjelasan tafsiran yang pertama aja Mas kalian. Jadi tafsiran yang pertama yang ada di kalangan para ulama ahli tafsir. Jadi tafsiran pertama adalah ayat ini maknanya adalah Allah telah melapangkan dadanya Nabi untuk bisa menerima ilmu yang begitu banyak. Kemudian amanah menjadi nabi dan rasul, serta menguatkan hatinya agar bisa menerima beban-beban menjadi nabi. Kemudian ada juga jemaah sekalian makna syarhus sadr, maknanya melapangkan dada. Ada juga yang memberi makna jemaah sekalian, memberikan tafsir, karena penjelasannya adalah ada di dalam tafsir Ibnu Katsir jemaah sekalian, ya, yaitu maknanya adalah Nabi itu pernah dibelah dada beliau. Jadi dilapangkan dada maksudnya adalah maknanya adalah pernah dibelah dada beliau. Jadi proses pembelahan dada Nabi jemaah sekalian itu pernah dilakukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau masih kecil, ya, dan juga saat beliau sebelum melakukan peristiwa Mi'raj, ya, peristiwa Isra dan Mi'raj, belum melakukan peristiwa Isra dan Mi'raj. Kalau di masa kecil ya mas sekalian, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah, Nabi kan saat masih kecil itu disusui oleh ibu susuannya, di suatu daerah tertentu gitu ya, dan dirawat di situ ya sampai usia tertentu. Dan saat Nabi kecil, Muhammad kecil Shallallahu Alaihi Wasallam, dia sedang bermain-main dengan saudara satu susuannya, maka beliau didatangi oleh dua laki-laki jemaah sekalian. Didatangi oleh dua laki-laki yang nggak dikenal jemaah sekalian. Nah, karena akhirnya beliau setelah didatangi oleh dua laki-laki, kemudian anak-anak kecil yang lain itu pada lari jemaah sekalian. Lari, kabur gitu ya, takut dengan dua laki-laki tersebut. Dan kemudian dua laki-laki tersebut itu memegang Nabi, kemudian membelah dada Nabi jemaah. Dibelah tanpa ada rasa sakit. Ya, ini proses pembedahan tubuh Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, waktu itu jemaah sekalian beliau berusia 10 tahun menurut pendapat yang masyhur. Ya, ketika berusia 10 tahun. Dan saat itu jemaah sekalian ada dua malaikat yang membelah tubuhnya Nabi mulai dari bawah ini leher Pak sampai
sampai di sebelum kemaluan gitu. Jadi sampai perut gitu dibelah jemaah sekalian. Kemudian jemaah sekalian setelah dibelah, malaikat tersebut itu setelah tidurkan ya jemaah sekalian. Setelah ditidurkan, kemudian dibelah dadanya. Kemudian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam diambil jantungnya. Jadi diambil jantungnya, kemudian dikeluarkan dari tubuh beliau al-ghil wal hasad. Jadi al-ghil wal hasad. Al-ghil wal hasad. Jadi perasaan dengki dan juga unek-unek yang buruk dari hati Nabi itu diambil ya Mas kalian. Ya, dihilangkan. Kemudian dihilangkan juga dari tubuh Nabi ya sesuatu yang mirip dengan gumpalan darah. Jadi gumpalan darah ya, jamaah sekalian berwarna kehitaman gitu. Kemudian dibuang. Kemudian karena itu sudah hilang, kemudian diisi oleh malaikat itu berupa sifat kasih sayang dan juga belas kasih. Ya. Jadi dimasukkan sesuatu mirip seperti perak gitu ya, agak mengkilau gitu ya, dimasukkan jamaah sekalian. Kemudian setelah itu beliau setelah selesai dilakukan demikian itu, kemudian tubuhnya ditutup lagi tanpa ada rasa sakit. Jadi ditutup lagi tanpa ada rasa sakit dan tanpa dijahit ya Mas kalian. Ya, seperti itu. Itu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika masih kecil itu pernah ada 2 malaikat yang mendatangi demikian. Dan ini adalah peristiwa yang luar biasa. Ya, yang menandakan bahwasanya beliau nanti ke depan akan menjadi orang yang mulia yang penuh dengan kasih sayang, hingga memiliki unek-unek dan juga rasa dengki di dalam hatinya, yang punya rasa sayang terhadap umatnya ya Mas kalian. Kemudian yang kedua ya Mas kalian, proses pembelahan dada Nabi itu juga pernah dilakukan ya ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu berada di Mekah. Ini ketika sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, saat peristiwa Isra dan Mi'raj itu malamnya jemaah sekalian, itu Nabi didatangi oleh 2 malaikat. Beliau saat itu sedang nginap di rumah salah satu kerabatnya. Saat itu jemaah sekalian, rumah kerabatnya itu atapnya dibuka oleh malaikat. Habis itu Nabi dibawa. Jadi Nabi dibawa oleh malaikat ke Mekah, ke daerah yang berada di sekitar Ka'bah. Jadi ke daerah yang berada di sekitar Ka'bah. Nah, setelah Nabi berada di situ jemaah sekalian, kemudian malaikat itu membelah dada beliau. Ini dalam keadaan beliau sudah dewasa ya. Sudah dewasa itu. Dibelah dada beliau jemaah sekalian. Ya, saat beliau sudah dewasa dan saat itu beliau sudah menjadi nabi. Nah, saat itu dibelah dadanya, kemudian saat itu dikeluarkan juga ya dimasukkan ke dalam tubuhnya Nabi itu adalah ilmu dan juga hikmah. Jadi dimasukkan ke dalam tubuhnya Nabi ilmu dan hikmah. Nah, setelah selesai pertama jamaah sekalian, hatinya Nabi, jantungnya Nabi ya, kolbu itu adalah jantung ya. Jadi kolbunya Nabi itu diambil, jantungnya itu diambil dalam keadaan beliau tidak mati gitu ya. Dan itu bagi Allah sangat kuasa jamaah sekalian. Diambil kemudian dicuci dengan air Zam-Zam. Setelah dicuci dengan air Zam-Zam, kemudian dimasukkan ke dalam jantung Nabi atau hati Nabi berupa ilmu dan juga hikmah. Setelah itu dikembalikan pada tempatnya, kemudian ditutup lagi tubuhnya Nabi yang saat itu sudah belah gitu ya. Dimasukkan ke situ, sudah selesai. Kemudian beliau diajak untuk melakukan perjalanan yang sangat jauh, yaitu berupa Isra, perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis. Kemudian setelah itu dari Baitul Maqdis yang ada di Palestina ke Baitul Izzah, kemudian sampai langit yang ketujuh untuk bisa menerima perintah sholat. Jadi ada yang mengartikan syarhus sadr, yaitu melapangkan dadanya Nabi, maknanya adalah seperti itu ya Mas sekalian. Jadi ada yang memberikan maknanya adalah melapangkan dada, maknanya adalah yaitu tadi membelah dada beliau, sehingga beliau dihilangkan dari hal-hal yang buruk yang berada dalam hati Nabi. Itu ya Nabi jamaah sekalian. Kalau kita ya tidak seperti itu, kita sebagai hamba Allah itu hanya akan bisa hilang unek-unek jelek, rasa iri dan dengki, pokoknya apapun nih, kemudian rasa benci, memusuhi orang lain, itu hanya akan hilang ketika sudah masuk ke dalam surga. Jadi semua umat Islam ini ketika semua sudah masuk ke dalam surga, tidak ada lagi unek-unek dan kebencian, kedengkian, ya, rasa permusuhan terhadap
umat Islam yang lain nanti akan masuk ke dalam surga jamaah sekalian. Jadi nggak ada kebencian. Misalnya bahkan nanti akan ketemu jamaah sekalian antara pembunuh dan yang dibunuh, antara orang yang dulu pernah berperang satu dengan yang lain karena berbeda prinsip, berbeda mazhab misalnya, berbeda pemahaman, tapi dia semua adalah muslim. Nah, semuanya jamaah sekalian setelah masuk ke dalam surga, akhirnya masuk ke dalam surga, semuanya akan hilang. Jadi walaupun ngelihat itu jamaah sekalian, tapi saat itu tidak ada rasa dendam. Sebab dendam, rasa benci, unek-unek jelek itu semuanya sudah dihilangkan dari hatinya ahli surga. Jadi watak-watak yang buruk itu tidak ada. Jadi orang-orang yang di dunianya punya watak buruk, sering marah gitu ya, sering cemooh orang, semuanya nanti tidak ada kalau sudah masuk ke dalam surga semua. Semoga Allah memberikan kita taufik dan kemudahan untuk bisa masuk ke dalam surga tanpa siksaan dan hisaban. Amin. Dan jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya apapun makna dan tafsiran dari ulama, intinya Allah di dalam ayat yang pertama ini menyatakan nikmatnya, menyatakan anugerah beliau yang anugerah Allah yang sangat besar yang telah diberikan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, wa wada'na 'anka wizrak, dan kami telah menghilangkan dari dirimu bebanmu. Kami telah menghilangkan dari dirimu bebanmu. Makna bebanmu di sini wizraka maksudnya adalah ismaka. Jadi wizra di sini maknanya beban, maksudnya adalah dosa. Ya, seperti itu jamaah sekalian. Kami telah menghilangkan dari dirimu bebanmu, maksudnya adalah dosa. Allazi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Jadi dosa jamaah sekalian kalau masih ada pada diri kita, itu akan memberatkan punggung kita. Dan ini secara hakiki jamaah sekalian. Memberatkan punggung kita nanti secara hakiki nanti kalau di akhirat. Kalau di dunia tentu saja akan memberatkan juga. Ya, dosa seseorang itu kalau masih ada di dalam diri itu akan memberatkan dia. Maksudnya memberatkan dia dari amal salih. Makanya orang yang berlaku maksiat, yang dia belum tobati maksiat tersebut, maka untuk bisa melaksanakan taat itu sulit ya mas kalian, malas. Ya, sudah tahu kewajiban sholat tapi dia tidak mau melakukannya, atau sudah tahu keutamaan sholat berjamaah di masjid, namun kenapa dia masih sholatnya di rumah terus? Ya, malas ya mas kalian. Kemudian sudah tahu keharaman riba, kenapa dia tetap masih bertransaksi riba? Sudah tahu perempuan itu bukan mahram kok berhubungan intim dengan dia, nauzubillah. Sudah tahu jamaah sekalian dan dia merasa dosa. Apa yang menyebabkan dia sulit melakukan ketaatan? Jawabannya adalah ketaatan jamaah. Ya mohon maaf, jawabannya adalah kemaksiatan. Jadi karena biang kerok seseorang tidak bisa melakukan perbuatan ketaatan itu adalah kemaksiatan. Jadi maksiat itu membuat orang malas ya mas kalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang masalah orang munafik, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Jadi ketika orang-orang munafik itu berdiri sholat, maka mereka berdiri dalam keadaan malas, ya. Dan ini memberikan arti bahwasannya seseorang kalau melakukan maksiat itu bisa membuat dia malas dalam melaksanakan kebaikan. Walaupun mungkin lahiriahnya dia melakukan ketaatan tersebut, tapi namun dia melakukannya dalam keadaan malas, ya, tidak ada semangat sama sekali. Mungkin bisa jadi dia lupa bahwasannya hakikatnya di ibadah adalah untuk bisa mengharapkan ridho Allah, surga Allah, dan takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia melakukannya hanya sekedar seremonial saja jemaah sekalian. Nah, kita tidak boleh demikian ya, seperti itu. Jadi intinya di dalam dua ayat ini, ayat kedua dan ketiga, sini Allah tabaraka wa taala menjelaskan bahwasannya dosa-dosa Nabi itu jemaah sekalian itu sudah dihapus oleh Allah. Jadi dosa-dosa Nabi itu sudah dihapus. Yang tentu saja ayat ini semakna dengan surat Al-Fatih ayat 2. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Jadi agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosamu wahai Muhammad yang dahulu dan yang terakhir. Semua dosa Nabi sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Dan para ulama ahli tafsir menjelaskan jemaah sekalian, intinya dosa itu kalau sudah ada pada diri seorang itu akan memberatkan dia. Jadi itu akan memberatkan dirinya. Nah, tentang masalah ini jemaah sekalian,
ya tentang masalah dua ayat ini ada beberapa tafsiran dari ulama. Ya, di antaranya adalah Imam Qatadah bin Di'amah As-Sadusi rahimahullahu taala. Beliau berkata, Nabi dulu memiliki dosa. Ya, beliau manusia biasa aja Mas kalian. Beliau awalnya memiliki dosa yang memberatkan beliau. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa beliau. Akhirnya beliau tidak merasa dibebankan lagi akan dosanya beliau di dunia dan di akhirat. Kemudian ada lagi jamaah sekalian ya yang menyatakan bahwasannya makna dari ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala meringankan beliau dari beban-beban kenabian yang memberatkan punggung beliau sehingga beliau sulit untuk melaksanakannya. Jadi karena sudah diringankan maka beliau menjadi ringan. Jadi beban-beban berat tersebut itu dijadikan ringan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang apabila dipikul oleh orang biasa maka tidak bisa ya Mas, enggak mampu ya memikul beban menjadi nabi, apalagi ini adalah nabi terakhir, bahkan menjadi seorang nabi yang ulul azmi, Pak. Kesabarannya itu udah tingkat tertinggi. Ya, melebihi nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain. Walaupun kita tidak syak, semua nabi dan rasul itu juga adalah orang-orang yang bersabar semuanya. Dan kesabaran nabi dan rasul itu mengalahkan kesabaran orang-orang biasa. Nah, seperti itu jamaah sekalian. Kemudian nanti kita jelaskan tentang masalah hal ini ya, tentang apakah nabi itu berbuat dosa atau tidak, beliau bersalah atau tidak, nanti penjelasannya setelah kita membacakan ayat ini, lalu kita akan jelaskan faedah-faedah. Kemudian ayat keempat, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami telah meninggikan bagimu sebutanmu. Artinya kami telah meninggikan, mempopulerkan namamu wahai Muhammad. Jadi ini juga nikmat, pernyataan nikmat dari Allah kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan tentu saja sebagai sebagai nikmat yang Allah berikan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang tidak Allah berikan pada makhluk yang lain. Ya, seperti itu. Apa makna firman Allah, kami mengangkat namamu, kami meninggikan namamu? Tentang masalah hal ini jamaah sekalian, para ulama ahli tafsir berbeda. Para ulama ahli tafsir berbeda-beda. Di antaranya adalah yang pertama Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, beliau menafsirkan maknanya adalah tidaklah Allah disebut di suatu tempat melainkan disebut pula nama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Di mana disebut nama Allah, di situ juga disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama jemaah sekalian. Tafsiran yang kedua, ada lagi seorang ulama salaf bernama Qatadah bin Di'amah As-Sadusi berkata, Allah Subhanahu wa taala mengangkat nama Nabi di dunia dan di akhirat maksudnya. Jadi Allah mengangkat nama Nabi di dunia dan di akhirat. Kalau di dunia gimana jemaah sekalian? Di dunia diangkat ya, diagungkan dengan adanya kita lihat tidak ada seorang khatib pun, seorang yang membaca tasyahud pun, tidak ada seorang yang melaksanakan sholat pun melainkan dia memanggil dengan berkata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, jadi digandengkan dengan nama Allah ini benar-benar adalah suatu keagungan yang sangat besar jemaah sekalian. Ya, keagungan yang sangat besar. Salam. Kemudian jemaah sekalian ada lagi yang berkata, ini seorang tabi'in yang lain bernama Mujahid bin Jabir rahimahullah taala. Maksudnya adalah warafa'na laka dzikrak ai bita'dzin. Maksudnya bahasa kami mengangkat namamu lewat azan. Ya, kita tahu azan itu ada dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, seperti itu. Ada lagi jemaah sekalian, ya. Ada lagi yang memberikan tafsiran bahwasannya kami angkat namamu, kami populerkan namamu wahai Muhammad dengan kami sebutkan dirimu di dalam kitab-kitab yang turun kepada nabi-nabi terdahulu. Dan kami telah memerintahkan mereka semua untuk memberi kabar gembira tentang adanya nabi di akhir zaman. Jadi hebat ya mas kalian, ternyata nabinya belum lahir, namanya sudah tertulis dalam kitab-kitab suci terdahulu ya mas kalian. Ya semuanya nabi seperti itu. Jadi semuanya nabi seperti itu ya mas kalian. Tertulis bahwasanya nanti akan ada nabi di akhir zaman.
Ya, jadi hanya pengkabaran saja jamaah sekalian. Jadi pengabaran saja dari Allah kepada para nabi dan rasul. Dan juga tidak hanya itu saja. Nanti kalau suatu saat nabi menjumpai dia harus beriman. Itu adalah janji yang sudah Allah berikan kepada para nabi dan rasul terdahulu. Jadi tidak ada satupun nabi dan rasul yang menjumpai kerasulan Muhammad SAW, melainkan nabi tersebut harus mengikuti kenabiannya Muhammad SAW. Jadi dia sudah tidak menjadi nabi, maka saat itu dia sudah tidak menjadi nabi, profesinya menjadi nabi profesinya menjadi nabi itu sudah berakhir, sudah pensiun, dan saat itu dia harus menjadi umat Muhammad SAW. Dan terbukti ada seorang nabi yang menjumpai kenabiannya Nabi Muhammad SAW, ya masa kenabian nabi, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Maka Nabi Isa alaihissalam ketika turun nanti jamaah sekalian, itu bukan dalam rangka untuk menghidupkan kembali ajaran beliau dalam kitab Injil yang terdahulu, bukan. Tetapi beliau dalam rangka untuk menjadi pengikut Nabi SAW. Beliau akan menjadi hakim, menjadi juru hukum, menjadi juru hukum yang menerapkan hukum-hukum Islam di kalangan umat Islam. Jadi berdasarkan syariat Muhammad SAW. Jadi intinya jamaah sekalian, nama nabi kita SAW ternyata sudah viral di kalangan umat terdahulu, walaupun nabi tersebut nanti akan belum terutus ya, baru nanti akan terutus nanti di akhir zaman. Bahkan dalam kitab Taurat dan Injil jamaah sekalian dijelaskan saking lengkapnya sifat-sifat dan ciri-ciri Nabi yang mulia SAW, itu mereka langsung bisa mengenal Nabi jamaah sekalian lewat sifat-sifat itu, walaupun sebelumnya belum pernah bertemu. Makanya Allah berfirman, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Jadi orang-orang yang telah diberikan kitab kepada mereka, maksudnya orang ahli kitab. Istilah ahli kitab di sini maknanya adalah Yahudi dan Nasrani. Mereka mengenali Muhammad. Mereka mengenali Muhammad sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka. Jadi saking apa jemaah sekalian? Saking detailnya dan jelasnya ya ciri-ciri Nabi dalam kitab Taurat dan Injil, sehingga mereka bisa mengenali Muhammad sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka. Jadi jemaah sekalian, kalau kita jemaah sekalian, ya, kalau kita sama seperti orang Yahudi, misalnya kalau kehilangan anak, kita kehilangan anak di antara jutaan anak yang ada, di antara jutaan anak yang ada. Ketika kita mencari-cari anak kita, jemaah sekalian, dengan ciri yang sudah kita pahami, walaupun bercampur dengan mereka, anak kita akan kita kenal, jemaah sekalian. Oh, ini bukan anak saya, ini bukan anak saya, ini bukan anak saya. Oh, ini bukan anak saya. Ternyata nanti ketemu, jemaah sekalian, oh ini adalah anak saya. Ya, seperti itulah ya. Jadi keadaan dari kaum Yahudi dan Nasrani, kalau mereka melihat Nabi, walaupun sebelumnya belum ketemu, itu bisa ketahuan ini adalah Muhammad, Nabi yang ditunggu-tunggu di kalangan akhir zaman, ya, seperti itu. Kemudian jemaah sekalian ada lagi yang tafsiran yang kelima. Tafsiran kelima yang mengatakan bahwasanya kami mengangkat namamu di kalangan penduduk langit, itu para malaikat, dan di kalangan orang-orang beriman di bumi. Jadi nama Nabi itu viral, tenar, ya, masyhur, terkenal di kalangan penduduk langit dan bumi jemaah sekalian. Jadi itulah tafsiran para ulama yang berbeda-beda. Nah, perbedaan tafsiran tersebut jemaah sekalian bukan perbedaan yang disebut khilafut tadad, bukan perbedaan yang saling bertentangan, bukan, tapi disebut khilafut tanawwu', yaitu perbedaan yang memperkaya tafsir dari Al-Qur'an. Artinya apa jemaah sekalian? Artinya memang nama Nabi itu terkenal, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ya sesuai dengan tafsiran-tafsiran para ulama tersebut. Dan semua tafsiran para ulama tersebut adalah ya memang benar jemaah sekalian. Semuanya bisa masuk ya, dan juga semuanya bisa dikatakan benar ya, dan masing-masing dari tafsiran tersebut itu merupakan sebab diangkatnya nama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya. Termasuk jemaah sekalian, ya Allah mengangkat nama Nabi itu dengan adanya kita diperintahkan untuk membaca sholawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang baca satu kali sholawat, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersolawat untuk dia sebanyak 10 kali lipat. Balasan itu mesti lebih banyak dibandingkan perbuatannya mas kalian.
Kemudian siapa saja mengucapkan salam sekali juga demikian. Itu dia juga akan diberikan salam ya keselamatan oleh Allah sebanyak 10 kali. Kemudian kalau dia mengucap ada lagi nama Nabi diangkat ya Mas sekalian, ternyata ya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk taat pada Nabi. Sebab siapa saja yang taat pada Nabi pasti dia taat pada Allah. Itu sebagai bentuk nama Nabi diangkat ya Mas sekalian. Dan kemudian bentuk yang lain nama Nabi diangkat ya Mas sekalian adalah kita diperintahkan untuk mengikuti Nabi di dalam setiap apa yang Nabi berikan pada kita dan menghindari dalam setiap apa saja yang Nabi larang dari kita. Kemudian yang lain, Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan ya tolak ukur ya seseorang mencintai Allah itu dengan adanya dia mengikuti Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Jadi katakanlah wahai Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, maka Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Itu diantara bentuk lain jamaah sekalian ya, yang merupakan ya, cara Allah mengangkat nama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau pengen tahu cintanya seseorang pada Allah, dilihat dia cinta kepada Nabi apa enggak, ngikuti Nabi apa enggak, dilihat dari kelakuannya sehari-hari, sunnahnya Nabi diikuti apa tidak, dimuliakan apa tidak, dan lain-lain. Ya. Jadi kalau sunnah Nabi ya tidak diikuti, berarti sebenarnya adalah dia tidak cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian, ya itulah nama Nabi yang mulia yang tidak ada kekhususan seperti ini jemaah sekalian dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Keistimewaan ini hanya kepada Nabi kita saja, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jemaah sekalian, di firman yang berikutnya itu surat Al-Insyirah ayat 5, fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu akan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya sesudah kesulitan atau bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Sudah kesulitan ada kemudahan. Jadi itu terjemahannya jemaah sekalian ya. Maknanya apa jemaah sekalian? Para ulama menafsirkan dua ayat ini. Ada yang menafsirkan antara ayat 5 dan 6. Ayat 6 itu adalah penguat dari ayat ke-5. Jadi intinya siapa saja mengalami kesulitan, ya, beban hidup yang berat, ya, kegalauan, kesedihan, maka di sana mesti ada kemudahan jemaah sekalian. Ada yang mengatakan demikian. Ayat ke-6 ini adalah penguat dari ayat ke-5. Ada lagi yang mengatakan jemaah sekalian, dan ini saya condong kepadanya, bahwasannya ayat ke-6 beda dengan ayat yang ke-5. Nah, ini perhatikan jemaah sekalian. Ini perbedaannya di mana? Ayat yang ke-5 ini, ayat ke-5 beda dengan 6, 6 beda dengan yang 5. Kok bisa beda? Walaupun bunyinya sama jemaah sekalian, tapi penjelasannya ayat ke-6 ini berbeda dengan ayat sebelumnya. Jadi begini jemaah sekalian, mohon dilihat ini tulisannya. Di dalam dua ayat tersebut jemaah sekalian, kata usri yang maknanya adalah kesulitan itu dengan ada al ya, alif dan lam. Ya, alif dan lam, sedangkan yusr itu tidak ada alif dan lam. Dalam bahasa Arab al-usr ada alif dan lam, ini berarti isim ma'rifat. Isim ma'rifat kalau tidak ada al berarti isim nakirah jemaah sekalian. Maknanya adalah kesulitan yang ada di ayat 5 itu adalah kesulitan yang sama yang ada di ayat 6. Sedangkan kemudahan yang ada di ayat 5 bukanlah kemudahan yang ada di ayat 6. Jadi jemaah sekalian, kesimpulannya kalau kalau disebutkan jemaah sekalian ya, fa inna ma'al usri yusraini. Nah itu. Jadi maka sesungguhnya jemaah sekalian ya, sesudah kesulitan akan ada dua kemudahan. Jadi sebab kata yusron yang ada di ayat 5 itu bukan yusron yang ada di ayat 6. Jadi ada kaidah jemaah sekalian, kalau isim nakirah yang tidak ada al ini disebutkan dua kali, maka yang kedua ini bukanlah yang pertama. Berarti kesimpulannya sekali lagi, sesungguhnya sesudah kesulitan mesti ada dua kemudahan. Itu nikmat juga dari Allah bagi kita jemaah sekalian. Ya, sekali lagi nikmat Allah bagi kita ya semua. Bahwasannya jangan merasa putus asa di dalam hidup di dunia ini,
Karena Allah Subhanahu wa taala mesti akan memberikan janji kepada kita bahwasannya masa lapang, masa mudah, masa ya makmur bagi kita, masa mudah bagi kita itu jauh lebih banyak dibandingkan masa sulit. Maka dalam kondisi demikian tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu jamaah sekalian. Makanya ada suatu riwayat dijelaskan la yaghliba usrun yusrain. Jadi tidak akan bisa mengalahkan ya kesulitan itu, satu kesulitan tidak akan bisa mengalahkan dua kemudahan. Jadi kemudahan itu yang lebih banyak. Dan insya Allah kita juga mengalami gitu kan ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin seandainya kita sakit berapa lama sih? Allah berikan sehat lama dalam waktu yang lama. Kemudian Allah memberikan kita mungkin waktu pertama menikah kita ngontrak sulit ya untuk ini dan itu berapa lama coba? Namun Allah sekarang memberikan hal yang berbeda dalam kehidupan kita. Dulu kita susah, sekarang kita mudah, atau suatu saat nanti Allah akan memberikan kesulitan lagi sebagai ujian, karena itu akan terus ada selama kita masih hidup, jemaah sekalian. Namun perlu diketahui, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita masih jauh lebih banyak. Kemudian berikutnya, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Ya, jadi jangan nganggur. Udah selesai satu, jangan nganggur. Usahakan lakukan yang lain, intinya yang bermanfaat bagi urusan dunia kita atau akhirat kita atau kedua-duanya jamaah sekalian. Ya, jadi waktu itu benar-benar sangat dihargai. Waktu itu benar-benar dalam hidup kita sangat berkualitas dan ada ya bermutu jamaah sekalian. Karena semuanya bermanfaat. Ya, karena semuanya adalah bermanfaat. Dan bagi orang yang beriman tidak hanya memandang manfaat itu dari sisi duniawi semata, ya bermanfaat ini, sehingga dia tidak memperhatikan akhirat, tidak demikian. Tapi bagi orang beriman, ya kerjakan urusan yang lain yang tentu saja bermanfaat bagi dia, ya, termasuk urusan yang bermanfaat bagi urusan akhirat. Jadi seperti itu jamaah sekalian. Kalau kamu sudah selesai dari satu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Nah, ayat ini jamaah sekalian terjemahannya seperti itu. Namun tafsiran para ulama ada beberapa macam. Yang pertama jamaah sekalian, ya mohon didengarkan ini tafsiran ulama banyak ya tentang ayat ke-7 ini. Maknanya adalah ketika kamu sudah selesai dari sholatmu atau menyampaikan dakwahmu atau dari peperangan, maka bersungguh-sungguhlah untuk berdoa kepada Allah. Bersungguh-sungguhlah berdoa pada Allah dan mintalah hajatmu dari Allah kepada Allah. Seperti itu jamaah sekalian. Jadi Nabi SAW di sini diperintahkan kalau sudah selesai sholat atau sudah selesai berdakwah atau sudah selesai berperang, Nabi disuruh untuk mempersungguh berdoa. Jadi jangan mengandalkan usaha lahiriah saja intinya jamaah sekalian. Jadi poin dari tafsiran pertama ini jangan mengandalkan usaha lahiriah, tapi mintalah berdoa pada Allah agar hajat kita terwujud, ya agar hajat kita terwujud. Seperti itu. Seperti dakwah bisa berhasil kalau kita ya ditolong oleh Allah. Agar bisa ditolong, penyebab terbesar adalah kita berdoa. Perang bisa menang melawan orang-orang kafir, sehingga umat Islam bisa tersebar kemana-mana. Itu kalau ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagai bentuk ya di antara sebab terbesar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pertolongan adalah dengan doa dan sebagainya. Itu yang pertama jemaah sekalian. Ya tafsiran yang pertama. Makanya dari tafsiran ini jemaah sekalian, kita boleh habis selesai sholat kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan waktu yang mustajab itu ada di akhir sholat atau setelah selesai sholat. Ya makanya ada syariat jemaah sekalian, sebelum salam, setelah tasyahud sebelum salam itu ada doanya. Jadi doa setelah tasyahud sebelum salam itu adalah waktu yang mustajab, makanya dimanfaatkan. Makanya harus dimanfaatkan, ya. Karena seseorang yang habis sudah memuji Allah dalam tasyahud, membaca salawat Nabi, Allahumma sholli sampai innaka hamidum majid, itu saat itu kalau dia berdoa minta apa saja dikabulkan jemaah sekalian. Nah, di antara permintaan yang diajarkan Nabi setelah tasyahud sebelum salam adalah beliau mengajarkan kepada kita untuk meminta perlindungan dari 4 perkara. Nah, ini penting.
Makanya sebelum salam, Bapak Ibu sekalian, kita berlindung dari 4 perkara. Ya, usahakan, mohon maaf di sini kedengaran suara Pak ya? Ya Ustadz kedengeran. Dekat rumah mungkin ya, nggak apa-apa. Di lingkungan memang. Bukan dekat, jauh Pak. Karena Sini, kencang banget itu agak berapa sih? 10 meter. Baik, kita lanjut ya. Saya mau ngomong apa tadi? Jadi dibaca perlindungan 4 perkara aja Mas sekalian. Karena Nabi yang mulia SAW bersabda itu, "Idza qa'ada ahadukum minat tasyahhudil akhir, ya, fasta'iz billahi min arba'." Ketika salah satu dari kalian sudah duduk di tasyahud akhir, ya berarti sudah selesai dari tasyahud akhir ya Mas sekalian, ya, duduk di tasyahud akhir, maka hendaklah ia meminta perlindungan pada Allah dari 4 perkara. Yang 4 perkara ini bisa jadi mengenai kita aja Mas sekalian. Dan tidak ada jaminan bagi kita akan dilindungi oleh Allah. Tidak ada jaminan kita akan selamat dari 4 perkara ini ya Mas sekalian. Makanya kita mohon pada Allah ya yang bisa yang memang layak untuk melindungi kita dan memang bisa melindungi kita dari semua itu, agar kita mohon pada Allah. Jangan lupa ya Mas sekalian, di antara doanya itu apa yang diajarkan Nabi, Allahumma inni. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa lihat ya, berlindung dari 4 perkara di akhir sholat gitu ya. Mungkin cari aja di internet. Hadis itu diantara diriwayatkan oleh Imam Muslim ya Mas sekalian. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya, wa min azabil qabri yang kedua. Wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku minta perlindungan atau aku berlindung padamu dari siksa neraka jahanam. Yang kita juga belum tentu selamat ya Mas sekalian. Dapat jaminan keselamatan gitu ya. Kemudian yang kedua, min azabil qabri, siksa kubur dulu. Ini penting ya Mas sekalian. Karena ya kita juga belum tentu dijamin selamat dari siksa kubur. Sebab orang yang disiksa kubur pasti dia tidak bisa menjawab pertanyaan kubur. Ya, ini mengerikan juga. Dan ada suatu hadis riwayat, orang kalau sudah disiksa kubur dan dosanya itu belum habis, sehingga mengharuskan dia dapat siksaan yang lain di hari di fase akhirat berikutnya, maka siksaan itu lebih berat. Siksaan di fase berikutnya lebih berat dibandingkan kubur ya. Jadi mengerikan sekali ya Mas kalian ya. Jadi seperti seakan-akan penentu ya. Seakan-akan penentu siksa kubur. Apa namanya di alam kubur itu ya. Kemudian yang ketiga, min fitnatil mahya wal mamat. Kita berlindung pada Allah dari fitnahnya kehidupan dan kematian. Fitnah kehidupan itu maksudnya adalah ya kemaksiatan-kemaksiatan, hidup mengikuti hawa nafsu, selalu berbuat maksiat, sudah tahu dosa malah dilakukan, itu adalah fitnah kehidupan jamaah sekalian. Nah, kita berlindung dari itu. Fitnah kematian maksudnya apa ya? Dapat siksa kubur itu maksudnya. Kemudian wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dari keburukan fitnah Masih ad-Dajjal. Yang kita juga belum tentu dijamin selamat dari godaan Dajjal ya Mas sekalian. Ya Allah, betapa tidak orang sekarang kalau disodorin duit ya Mas sekalian, disodorin duit dalam keadaan dia sendiri sudah punya gitu ya, itu tetap mau ya Mas sekalian, dia mengabaikan norma-norma agama yang ada. Padahal dia sudah kaya, dikasih duit lagi masih mau, rakusnya manusia. Dan di masa Dajjal nanti ya Mas sekalian, semua orang itu kesusahan ya Mas sekalian. Susah orang itu. Betapa tidak? Ya seorang nanti banyak miskin bisa jadi ya Mas sekalian. Betapa tidak nanti itu kondisi kita itu dalam keadaan kelaparan. Kondisi orang-orang beriman dalam keadaan kelaparan. Kemudian kondisi orang beriman itu dalam keadaan tidak mendapatkan hujan. Ya, kering ya Mas sekalian, kering. Banyak hewan kita yang mati, banyak orang beriman hewannya itu mati itu ya. Kemudian air juga tidak, ini sebanyak kelaparan. Lapar ya Mas sekalian. Makanan orang beriman saat itu kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah membaca tasbih, membaca zikir-zikir, tasbih, takbir, tahmid, tahlil, gitu saja ya Mas sekalian. Itu cukup bagi mereka itu. Ya, karena nggak ada yang dimakan. Jadi berat. Saat itu ada pahlawan kesiangan, si Dajjal ya Mas sekalian. Yang datang, dia menawarkan akan memberikan pertolongan, tapi kita disuruh ngaku dia sebagai Tuhan. Loh, mau nggak Pak? Ya bagi orang yang tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan nurut jadi pengikut Dajjal ya Mas kalian. Akhirnya dia sudah murtad saat itu, mati dalam keadaan murtad bisa jadi ya. Nah, bagi orang yang dilindungi oleh Allah, dia akan sabar, ya, dia akan sabar ya mengalami hal-hal yang demikian itu. Karena bagi dia ini hanya beban dunia saja ya.
Seandainya dibunuh oleh Dajjal pun ya selesai dari beban dunia dan insya Allah akan mendapatkan mati syahid. Seperti itu. Ya, begitu juga doa yang lain ya Mas sekalian. Kemudian tafsir yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ada lagi yang menafsirkan bahwasanya itu namanya Asy-Syambi, Amir Asy-Syambi. Ini beliau menafsirkan fa idza faragta minat tasyahhudi fad'u lidunyaka wa akhiratika. Ketika kamu sudah selesai tasyahud, maka kamu berdoalah untuk dunia dan akhiratmu. Ini sama seperti tafsiran pertama. Kalau tafsiran pertama itu lebih ini ya, lebih luas. Kalau ini yang lebih khusus gitu ya. Kemudian tafsiran ketiga jamaah sekalian yaitu Al-Kalbi, beliau menafsirkan fa idza faragta min tablighi risalati fansab. Jadi ketika kamu sudah selesai menyampaikan risalah, wahai Muhammad, maka mohonlah ampun kepada Allah ya karena dosamu dan dosanya orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan. Karena bisa jadi ya orang yang mengikuti dakwah Nabi itu banyak juga berbuat dosa. Ya kalau sudah mendakwahkan umatnya, ya banyak-banyaklah mohonkan ampun ya untuk umatnya. Jadi diantara kalau pengen tahu Bapak Ibu sekalian, di antara salah satu akhlak mulia Nabi adalah beliau banyak memohonkan ampun untuk umatnya yang beriman laki-laki dan perempuan. Ya, lihat perhatian Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kita perhatian apa tidak Bapak Ibu? Ketika disebut nama Nabi kita menyebut sallallahu alaihi wasallam apa tidak gitu ya. Kalau kita selama ini lalai, Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut namun kita tidak membaca salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak baca salawat di hari Jumat gitu ya, maka bisa jadi ada unsur kelalaian, ada sedikit kelalaian dari diri kita yang perlu kita mungkin perbaiki jamaah sekalian. Karena Nabi kita sayang sekali pada kita gitu ya. Kemudian yang berikutnya ada lagi Hasan dan Qatadah menafsirkan, ini tafsiran yang keempat dari ayat yang mulia ini. Ketika kamu sudah selesai dari memerangi musuhmu wahai Muhammad, maka bersungguh-sungguhlah untuk beribadah kepada Rabbmu. Jadi kalau sudah selesai berjihad melawan orang kafir, sudah lakukan ibadah yang lain. Bersungguh-sungguhlah lakukan ibadah yang lain. Ya, seperti itu jamaah sekalian. Jadi Nabi diperintahkan oleh Allah untuk tidak lalai. Gara-gara berjihad melawan orang kafir, ibadah yang lain terlena, tidak demikian. Jadi sungguh-sungguh juga yang lain. Berdoanya, sholatnya tetap. Dan ini juga menjadi watak Nabi jamaah sekalian. Makanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang beriman tidak heran ketika dalam peperangan baik akan mulai atau dalam peperangannya atau dalam perjalanan pulang itu mereka melakukan sholat berjamaah. Dalam keadaan khauf perang, Bapak Ibu sekalian, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat melakukan sholat khauf. Ya, melakukan sholat khauf, sholat dalam keadaan rasa takut. Ya tetap sholat dan ibadah yang lain. Kemudian ada lagi tafsiran yang lain namanya Mujahid bin Jabr. Ya, beliau seorang tabi'in yang mulia rahimahullah taala. Beliau berkata, "Idza faragta min dunyaka fansab fi salatika." Kalau kamu sudah selesai ya dari urusan duniamu, maka bersungguh-sungguhlah di dalam salatmu. Nah, ini penting gitu ya. Pas lagi ngantor, meeting, ngajar atau lakukan pekerjaan apapun Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu masak gitu ya, nyuci dan sebagainya, jangan lupa datang waktunya ibadah, ya sholat kita. Tinggalkan semua itu, karena itu adalah urusan dunia. Karena perbuatan kita sehebat apapun, sefantastis apapun, tidaklah lebih mulia, lebih baik daripada sholat. Karena Nabi yang bersabda, Bapak Ibu sekalian, sallallahu alaihi wasallam, wa'alamu anna khayra a'malikumus shalah. Ketahuilah, sesungguhnya perbuatan kalian yang terbaik itu adalah sholat. Seperti itu. Kemudian ayat terakhir, wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Tuhanmu, wahai Muhammad, hendaklah kamu berharap. Ya. Dalam ayat ini Nabi diperintahkan untuk berharap hanya kepada Allah saja. Enggak boleh kepada yang lain jemaah sekalian, siapapun dia, sehebat apapun dia. Jadi jangan sampai kita berharap kepada orang lain. Terkhusus ya, kalau kita meminta hajat, berharap hajat kita terwujud, keinginan cita-cita kita terwujud, jangan berharap kepada manusia jemaah sekalian. Karena berharap pada manusia itu sering sia-sia, sering membuat mereka benci pada kita. Tapi kalau berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah, Bapak Ibu sekalian, minta tolong pada Allah dalam segala urusan kita, dan kita menyandarkan pada Allah, selalu bertumbuh pada Allah, bergantung pada Allah. Bahkan
sendal putus pun Bapak Ibu tanpa berdoa saja kita bisa beli Pak. Tetap kita disunahkan untuk minta pada Allah ya. Ya, karena ini untuk menunjukkan bahwasanya kita adalah hamba Allah yang benar-benar butuh kepadanya. Ya, seperti itu ya Mas kalian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sudah selesai tafsirannya, kita akan bacakan faedahnya Bapak Ibu sekalian. Faedah atau kandungan dari surat inti kandungan dari surat Al-Nasrah ini. Yang pertama Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surat ini menunjukkan akan kemuliaan Allah kepada Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam berupa pelapangan dada, berupa Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada beliau, mengampuni dosa-dosa beliau dan mempopulerkan atau meninggikan nama beliau. Ya. Ini adalah kenikmatan yang Allah berikan, kemuliaan yang Allah berikan pada nabi kita Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian surat ini juga menunjukkan Bapak Ibu sekalian bahwasannya lapangnya dada hati seseorang ya di dalam agama ini adalah termasuk nikmat yang sangat besar. Bahkan di antara kenikmatan yang terbesar setelah Islam adalah seseorang dilapangkan dadanya untuk agama Islam ini. Sebab jamaah sekalian, kalau seseorang sudah dilapangkan hatinya, dadanya untuk menerima agama Islam ini, diperintah kayak gimana aja mau nurut Pak. Dilarang kayak gimana aja walaupun dia ya selama ini melakukannya, dia akan menghindari jamaah sekalian. Ya. Diperintah bagaimana saja walaupun awalnya belum pernah melakukannya, dilaksanakan jamaah sekalian. Walaupun juga umumnya orang tidak melakukannya. Kemudian orang kalau sudah dilapangkan dadanya jamaah sekalian, maka dia tidak akan bersedih dari urusan dunia yang hilang dari dia. Cuman urusan dunia. Yang penting bukan urusan akhirat. Dia bandingkan Pak, ya, antara urusan dunia dengan akhirat. Begitu juga dia tidak bersedih, tidak galau terhadap musibah yang menimpa dia. Tidak juga dia merasa merasa gelisah terhadap apa yang dia nantikan masa depan misalnya. Gelisah masa depan belum jadi kok masa depan digelisahkan. Yang benar itu seorang yang beriman adalah dia berusaha saja, berdoa, nabung doa dari sekarang agar masa depannya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah gelisah. Walaupun sekarang jamaah ada berita begini dan begitu, dia nggak akan gelisah jamaah sekalian bagi orang yang beriman. Karena dia percaya takdir. Ya, dia percaya takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surat ini Bapak Ibu sekalian menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan lebih banyak kepada orang beriman daripada kesulitan di dalam hidupnya. Nah, kita wajib bersyukur ya karena ternyata kesulitan hidup itu sedikit. Kemudian kemudahan hidup itu banyak. Maka jangan sampai yang sedikit ini melalaikan kita dari nikmat yang banyak. Tidak boleh jemaah sekalian. Dengan mengatakan Allah nggak sayang saya. Dikasih sakit bilang Allah nggak sayang saya. Allah apa nggak tahu saya ini setiap hari ke masjid, ke rumahnya. Kok saya diberi musibah begini. Ini adalah seorang hamba yang berburuk sangka kepada Allah jemaah sekalian. Tidak boleh demikian. Kemudian jemaah sekalian, surat ini juga mengajak kepada kita untuk merutinkan melakukan amal solih. Merutinkan, tidak meninggalkan jemaah sekalian amal solih. Ya. Karena amal solih itu kalau sudah dirutinkan walaupun sedikit, maka itu akan menjadi amal yang terbaik. Ya. Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul a'mali ilallahi adwamuhu wa inqallah. Jadi amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling dirutinkan walaupun itu sedikit. Jadi kita rutinkan jemaah sekalian. Kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Maka bagi orang yang mohon maaf yang berakal, yang bisa menggunakan akal dengan baik, dia tidak akan menyanyiakan waktu dalam hidupnya di dalam kemalasan. Ya, dia akan berusaha semampu mungkin untuk menghasilkan apa saja yang bermanfaat bagi dia dalam urusan dunia dan akhirat yang paling utama. Dunia dan akhirat paling utama. Makanya penting Bapak Ibu sekalian, karena ciri orang beriman itu memanfaatkan waktu yang ada. Dia tidak mau, dia berprinsip saya tidak mau memeras keringat, saya tidak mau capek-capek kalau tidak ada hasilnya, entah itu urusan dunia atau akhirat. Jadi kalau sia-sia belaka hanya untuk ngobrol lama, manfaat dunia nggak dapat, ya malah dapat dosanya, atau apalagi akhirat nggak dapat, maka dia tidak akan melakukannya. Ya seperti itu jemaah sekalian. Jangan sampai kita baru sadar setelah Allah cabut nyawa kita. Nauzubillah. Udah ngeri jemaah sekalian. Karena
kita menunda-nunda nanti dulu dan sebagainya. Kemudian surat ini juga menunjukkan tawakal kepada Allah semata. Ya, kita diperintahkan untuk tawakal pada Allah semata, jemaah sekalian. Selalu berharap kepadanya, yang merendahkan diri kepada wajahnya yang mulia. Karena Allah Subhanahu wa taala memang layak untuk kita menghadapnya, untuk kita merendahkan diri padanya. Tidak boleh kita mencari pahala dari amal soleh kita melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita berdoa mengharapkan sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis Nabi yang mulia jemaah sekalian yang menjelaskan tentang faedah ini. Man asabathu faqatun fa anzalaha bin nas lam tusadda faqatuhu. Siapa saja yang tertimpa kefakiran lalu dia omongkan kepada manusia. Kefakiran tersebut dia sampaikan kepada manusia saja. Jadi enggak ngelapor, enggak ngadu kepada Allah, tapi ngadunya kepada manusia, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menutup kefakiran dia. Jadi dia enggak akan diberikan solusi ya Mas kalian. Wa man anzalha billahi ausyakallahu lahu bil ghina imma bimautin ajil au ghinan ajil. Dan siapa saja yang mengadunya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka enggak lama Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi bagi dia jemaah sekalian. Allah akan memberikan solusi bagi dia. Solusinya jemaah sekalian, ya, solusinya pasti Allah akan memberikan baik di dunia atau di akhirat. Kemudian hadis ini juga menunjukkan, mohon maaf bukan hadis ya. Biasa nyampein hadis ya. Surat ini juga menunjukkan nikmat terbaik yang Allah berikan kepada seorang hamba di akhirat adalah diampuni dosanya. Sebab kalau orang mati masih punya dosa, Bapak Ibu sekalian, itu akan memberatkan punggung dia. Nanti di akhirat itu di hari akhir, di hari kiamat Bapak Ibu sekalian, itu nanti ada orang yang memikul dosa itu berbeda-beda. Ada orang yang memikul dosa itu seberat kendaraan dia misalnya. Ada orang yang memikul dosa itu seberat rumahnya. Itu nanti akan dipikul di punggungnya ya Mas kalian. Ada orang nanti memikul dosa itu seberat gunung ya Mas kalian. Jadi ada gunung yang akan dibelekan, orang Jawa bilang apa? Ditimpakan, dibebankan ke dia, ditindihkan kepada dia. Ada orang yang bisa jadi karena dosa yang sangat berat nanti akan memberatkan punggung dia intinya. Dia akan dibuat mampu memikulnya tapi dia akan keberatan. Ya. Dan surat ini juga menunjukkan dosa itu kalau ada pada diri seorang, maksiatan juga ya, itu akan menyebabkan dia mengalami kondisi galau, susah, bersedih, dan mengalami keadaan berat di dunia ini ya Mas sekalian. Ya makanya sebagai bentuk ya kita kita mawas diri ya, maka saat itu kita harus tahu suatu ketika kita mengalami keadaan galau, susah, gelisah gitu ya, bersedih, mungkin mengalami keadaan kondisi hidup yang berat, maka perlu diingat itu adalah dosa kita. Itu adalah pengaruh buruk dari dosa kita. Maka solusinya gimana jemaah sekalian? Sudah kita istighfar, akui kita salah, akui kita adalah hamba Allah yang berdosa, kemudian kita mohon ampun pada Allah dan yakini Allah saja yang bisa mengampuni. Dengan kita memperbanyak istighfar dan bertobat padanya, insya Allah nggak lama ya kebaikan akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Barangkali saya kembalikan kepada Pak Dokter, silakan. Terima kasih Ustaz Fauzi ya, atas pemaparannya. Monggo para sedulur kalau ada yang ingin bertanya silahkan di sekitar makna surat Al-Nashrah tadi yang sudah dipaparkan dengan gamblang oleh Ustaz Fauzi. Monggo Mbak Santi, Ayu, atau Tante Citra di Pekanbaru, monggo. Banyak yang berhalangan nih pakai ini ya Pak ya? Iya, banyak yang berhalangan. Enggak. Salam nggih. Ada yang lagi jalan ke Purwokerto, ngotot. Pondok Bambu, lagi ada urusan di sana. Iya. Monggo berkenan dengan ini atau yang lain Bapak Ibu silakan. Yang lain monggo silakan. Ustadz, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, silakan. Waalaikumsalam Mas Arif. Ya mungkin tadi udah sempat dibahas juga, tapi mungkin pengen memperjelas saja sih sebenarnya yang dimaksud ayat nomor 5 dan ayat 6 itu, kesulitan kemudahan ini memang lebih ke aspek dakwah, karena memang sejarahnya seperti itu, atau sebenarnya ini berlaku untuk umum termasuk masalah duniawi atau gimana gitu juga. Ustadz, makasih Ustadz. Ya, cobaan-cobaan kesulitan misalnya kayak sekarang ya lagi kondisi pandemi misalnya, ya, baik. Seperti itu. Ya, makasih Ustadz. Sama-sama Pak.
Jadi ayat ini dijelaskan, saya baca tafsiran para ulama ini umum, tidak hanya berkenaan dengan dakwah saja, tidak hanya berkenaan dengan susah gelisah yang dialami oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam saja, tidak. Karena ini adalah ayat ini tadi kita bahas di awal, yaitu turun di saat periode sebelum hijrah Madinah, dan saat itu tentu saja dakwah beliau sangat berat di Mekah gitu ya. Nah, saat itu ada hiburan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi khususnya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Artinya Nabi harus selalu optimis. Insya Allah sebentar lagi akan ada kemudahan. Insya Allah sebentar lagi ada kemudahan. Ya udah sebentar lagi, sabar. Terus nunggu sebentarnya itu sabar. Dan ini tidak hanya berkenaan dengan untuk Nabi saja, tapi juga umatnya. Tidak hanya di dalam dakwah saja, dalam urusan akhirat juga. Tidak hanya dalam urusan akhirat dan agama saja, tapi urusan dunia pun demikian. Karena ini adalah umum jamaah sekalian ya. Jadi siapa saja mengalami kondisi yang berat, yang nggak lama kondisi ini akan berakhir kok. Nggak lama Pak. Jadi semua yang di dunia itu akan berakhir, ya, akan berakhir. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi, ya. Yang abadi di dunia saja itu hanyalah perubahan itu. Perubahan akan terus ada. Jadi seperti itu keadaannya. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Bapak. Ya, makanya kita harus hidup itu optimis. Misalnya di antara kita ya berkenaan dengan masalah dunia pun demikian, kita sedang membangun usaha, ya terus optimis, insya Allah di masa kesulitan ada kemudahan nantinya. Terus optimis sambil berdoa tentunya tadi ya, sambil berdoa tentunya ya. Ya seperti pesan Allah di dalam ayat terakhir, wa ila rabbika farghab. Penting bagi kita. Kita tidak boleh mengharapkan nasib kita kepada selain Allah. Siapapun dia jamaah sekalian, tapi kita harapkanlah ya nasib kita berharaplah kepada Allah yang Maha Kaya, yang Maha Razzaq, banyak memberikan rezeki dan sebagainya. Itu yang paling penting. Wallahu a'lam bishawab. Ini umum seperti itu. Silakan Bapak. Terima kasih Ustaz. Sama Ibu. Sama Pak. Mbak Santi, silakan. Iya, Paman mau nanya boleh ya? Monggo Mbak Santi. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Yang tafsir ketujuh ini, maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Ini maksudnya apakah kita itu sebagai seorang muslim itu memang sudah secara fitrahnya tidak pernah boleh berhenti ya? Maksudnya misalnya kita ada amanah apa gitu, terus sudah selesai, terus kan ingin santai aja lah dulu, nggak usah ngapain lagi gitu. Itu boleh nggak sih sebagai seorang baik, masalah. Nggak usah Baik. disebutkan gitu. Apa memang di surat Al-Asyara ini kita emang ya wajib gitu ya sebagai umat Nabi Muhammad itu jangan sampai kita lowong gitu Pak Ustadz. Baik. Terima kasih Bu pertanyaan. Sudah Bu, cukup ya. Jadi ini pertanyaan bagus sebenarnya. Apakah kita di dalam ayat 7 ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kerja, nggak ada istirahat ya? Jawabannya nggak mungkin ya. Allah Subhanahu wa taala menghendaki demikian Bapak Ibu sekalian ya. Tentu saja manusia itu juga diciptakan oleh Allah dalam keadaan memiliki rasa bosan, ya perlunya rasa bosan, rasa jenuh. Kemudian ingin selingan, ingin santai, ingin hiburan gitu ya. Itu diperkenankan nggak masalah. Nah, nggak masalah aja Mas sekalian. Syukur-syukur pas lagi hiburan itu kita juga bisa meraih pahala akhirat. Contohnya kita lagi santai sama keluarga, tapi kita bisa meraih pahala akhirat. Ya dengan cara kita meniatkan menyenangkan keluarga itu untuk bisa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Seperti kita bercanda dengan keluarga. Ya, karena Nabi juga begitu. Seperti di rumah kita nyantai dengan istri bersenda gurau. Kemudian termasuk kita rekreasi, boleh apa enggak? Ya boleh saja. Niatkan rekreasi itu hukumnya mubah. Dalam Islam hukumnya mubah dan diperkenankan. Ya, diperkenankan dalam rangka untuk bisa bersemangat lagi melakukan aktivitas dunia dan akhirat di masa berikutnya nantinya. Kalau Allah panjangan umurnya maksudnya. Jadi itu diperkenankan. Ya. Jadi hukum asalnya mubah boleh kalau tidak mengandung maksiat. Nah, kalau mengandung maksiat bagaimana Bapak Ibu sekalian? Ya, tentu saja maksiat, dan itulah yang merupakan kontra dari ayat 7 itu, tidak boleh. Ya, seperti itu ya. Namun kalau kita waktunya bekerja dalam urusan dunia atau akhirat, maka kita jangan sampai menyia-nyiakan waktu. Tapi kalau waktunya santai boleh, tapi santai yang mubah. Tentunya Bapak Ibu ya santai ke
ke taman bunga misalnya gitu ya, sampai kemana ke tempat-tempat hiburan seperti Kebun Raya Bogor, itu nggak masalah, boleh. Itu bisa menjadi pahala nggak Bapak Ibu? Bisa, tergantung niat Bapak Ibu sekalian. Ya, kita refreshing itu bisa menjadi pahala kalau kita meniatkan, penting. Dan itu nanti akan menjadi ibadah ghairu mahdhah. Apa niatnya? Niatnya dalam hati, saya niatkan, saya refreshing gini, agar saya bisa lebih semangat nanti di dalam melakukan aktivitas dunia dan akhirat berikutnya. Kalau Allah memanjangkan umur saya. Itu boleh demikian. Orang setiap hari kerja, sholat, kajian. Itu hal yang seperti itu, mohon maaf, manusia biasa itu, manusia normal kayak kita itu adalah akan mengalami kejenuhan. Maka diperbolehkan kita mungkin rekreasi, ya kumpul dengan keluarga, itu termasuk bentuk santai, itu boleh ya. Jadi intinya tidak terlarang. Yang penting apa tadi syaratnya Bapak Ibu, tidak ada kemaksiatan. Ya, tidak ada kemaksiatan, tidak mengandung kemaksiatan dan hal-hal yang bertentangan dengan agama. Jadi misalnya ya hal bertentangan dengan agama, contohnya apa? Ya main musik, ini tidak boleh Bapak Ibu, ya. Nyanyi-nyanyi, ini usahakan tidak demikian. Jadi ada yang lain. Jadi masih begitu banyak hal-hal yang diperbolehkan, maka kita berusaha Bapak Ibu ya, mohon maaf, mungkin di antara kita ada yang suka dengan musik. Siapa sih yang nggak senang dengan musik gitu ya? Tapi karena kita cinta kepada Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam, ya hendaknya kita pertama mungkin kalau sudah tahu itu diharamkan, ya maka hendaknya kita benar-benar mengurangi. Syukur-syukur ya kita bisa menghilangkan. Ganti dengan murotal, kita dengarkan murotal, itu bisa berpahala itu justru ya. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab, begitu Ibu Santi barangkali sudah dipahami. Monggo silakan berikutnya. Ada lagi? Kali mau nanya Tante An. Monggo Tante An. Ya berkenaan dengan ini atau yang lainnya, monggo silakan, selagi saya bisa saya jawab Bapak Ibu.